Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Jisa dengan NIM 16325004. Di sini saya akan membuat tugas pengganti UAS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Kita masuk ke yang pertama, pentingnya jaringan komputer. Yang pertama, transformasi teknologi. Teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien dan efektif di seluruh dunia. Yang kedua, fondasi digital. Jaringan komputer berfungsi sebagai fondasi utama dari era digital saat ini, memungkinkan konektivitas dan kolaborasi tanpa batas geografis. Apa itu jaringan komputer? Yang pertama, definisi. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling terhubung untuk berbagai data, sumber daya, dan berkomunikasi secara efektif. Tujuan utama dari jaringan komputer meliputi berbagai sumber daya, komunikasi cepat, akses informasi terpusat, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan. Manfaat jaringan komputer memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, mempercepat pertukaran informasi, dan menciptakan aksesibilitas global tanpa batas geografis. Jenis jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama adalah LAN, jaringan area lokal, atau yang biasa kita sebut LAN, adalah jaringan yang mencakup area kecil seperti kantor atau sekolah, memungkinkan komunikasi cepat antar perangkat. Yang kedua, MAN, jaringan area metropolitan, atau biasa disebut MAN, mencakup wilayah yang lebih luas, biasanya satu kota, untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal secara efisien. Berbagai topologi jaringan komputer yang umum. Yang pertama, bus, murah tetapi rentan gangguan kabel utama. Yang kedua, star, mudah dikembangkan, bergantung hub atau switch pusat. Yang ketiga, ring, data berputar melingkar, sensitif gangguan. Komponen jaringan hardware. Yang pertama, NIC atau Network Interface Card adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer ke jaringan, memungkinkan komunikasi dan transfer data. Yang kedua, hub atau switch. Hub atau switch adalah perangkat yang menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan, mengarahkan data ke tujuan yang benar untuk komunikasi yang efisien. Yang kedua, software. Sistem operasi. Sistem operasi jaringan mengatur dan memfasilitasi komunikasi antar komputer melalui pengelolaan sumber daya dan protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan yang mengatur komunikasi data antar perangkat, termasuk protokol umum seperti TCP atau IP, HTTP, dan FTP. Terakhir, aplikasi. Aplikasi jaringan seperti browser dan klien email memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi secara efisien di jaringan. Model komunikasi OSI. Yang pertama, layer aplikasi. Layer aplikasi berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan aplikasi yang digunakan untuk komunikasi di jaringan, memastikan data dapat diproses. Yang kedua, layer presentasi. Layer presentasi bertanggung jawab untuk menerjemahkan dan memformat data agar dapat digunakan oleh layer aplikasi, memastikan kompatibilitas antar aplikasi. Protokol dan
enkapsulasi. Yang pertama, TCP atau IP adalah protokol utama yang digunakan untuk komunikasi di internet, memungkinkan perangkat untuk terhubung dan bertukar data secara efisien. Yang kedua, TCP menyediakan komunikasi yang andal dan berkoneksi, memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan akurasi melalui pengaturan koneksi yang stabil. Yang terakhir, UDP menawarkan komunikasi yang cepat dan sederhana, tetapi tanpa jaminan pengiriman, cocok untuk aplikasi real-time seperti streaming video dan game online. Keamanan jaringan komputer. Yang pertama, ancaman jaringan. Ancaman terhadap jaringan komputer mencakup malware, hacking, phishing, DOS, dan serangan man-in-the-middle yang dapat merusak sistem dan data. Yang kedua, strategi perlindungan. Untuk melindungi jaringan, penting untuk menerapkan firewall, enkripsi, autentikasi, VPN, dan antivirus, serta melakukan backup data secara rutin. Lapisan keamanan jaringan internet. Lapisan keamanan jaringan yang pertama adalah internet. Internet adalah lapisan tidak aman yang rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, sehingga penting untuk melindungi data dan privasi pengguna. Yang kedua, firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal, mencegah akses tidak sah serta ancaman berbahaya dari luar. VPN menyediakan koneksi aman dengan mengenkripsi data, melindungi privasi pengguna saat mengakses internet atau jaringan publik. Etika dalam penggunaan jaringan. Yang pertama, prinsip etika. Kejujuran dan integritas adalah kunci dalam berinteraksi secara digital, memastikan setiap individu menghormati privasi dan kepatuhan hukum di dunia maya. Yang kedua, pelanggaran umum. Pelanggaran seperti pembajakan software dan cyberbullying mengancam keamanan dan kenyamanan pengguna, sehingga tanggung jawab bersama diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Tanggung jawab pengguna jaringan. Yang pertama, keamanan. Selalu jaga keamanan password Anda dengan menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol untuk melindungi akun Anda dari akses yang tidak sah. Yang kedua, efisiensi. Digunakan jaringan secara efisien dengan mematuhi penggunaan sumber daya yang ada dan menghindari tindakan yang dapat memperlambat kinerja jaringan. Yang terakhir, kesimpulan. Jaringan komputer adalah fondasi komunikasi digital yang penting, dan memahami teknis keamanan serta etika adalah kunci untuk ekosistem digital yang aman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.